viewers, kita tunggu sekitar ya 25 lah. Kan yang lain. Kayaknya nggak gerak-gerak nih 20. Kita mulai saja ya teman-teman. Rizky, gimana? Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Ya, pertemuan hari ini kita masih topiknya terkait factory overhead ya, sama dengan pertemuan kemarin. Cuman untuk kalau kemarin factory overhead dilihat dari sisi departementalisasi antara supporting sama production departmentnya. Hari ini kita mempelajari alokasi FOH menggunakan activity based costing. Ini apalagi nih activity based costing ya. Activity based costing itu ya, itu sistem biaya di mana FOH-nya dialokasikan berdasarkan aktivitas ya, berdasarkan aktivitas. Kita mempelajari ABC ini, kita bedakan dengan sistem alokasi yang sebelumnya teman-teman pelajari, yaitu sistem tradisional, di mana costingnya itu fokusnya hanya dua, direct material, direct labor yang ditelusuri, sedangkan FOH-nya itu dialokasikan menggunakan rate determine, dan umumnya itu hanya satu jenis ya, rate-nya satu jenis. Dia menggunakan basisnya penggunaan material atau penggunaan labor cost atau direct labor hours atau machine hours ya. Di ABC ini dia akan berusaha menelusuri biaya tidak hanya direct material dan direct labor, tetapi juga dengan FOH-nya, telusuri ini trigger biayanya ke aktivitas apa ya. Jadi FOH nanti alokasinya itu berdasarkan berbagai macam aktivitas. Efeknya apa ke sistem alokasi yang selama ini teman-teman pelajari? Efeknya adalah nanti alokasi FOH-nya itu tidak hanya menggunakan satu single rate, tapi rate-nya akan banyak. Semakin banyak aktivitas yang bisa ditelusuri akan semakin banyak ya. Kemungkinan kalau di soal latihan paling aktivitasnya ya antara 2 sampai 4 lah, maksimal 5. Itu kalau latihan soal ya. Tapi in reality ya, ABC costing itu drivers untuk activity-nya itu bisa puluhan. Sangat banyak ya, sangat banyak. Activity-nya bisa sangat banyak sekali ya. Dan penentuan activity driver itu ini ranahnya manajemen ya. Nanti kalau teman-teman mempelajari materi, kalian masuk dapat manajemen ya, ilmu manajemen gitu, kalian akan mempelajari mengenai bagaimana menentukan activity driver. Di sini ada contohnya pembagiannya, ada level unit, level batch, level produk, level pabrik. Contoh-contoh aktivitasnya apa nih? Contoh aktivitas untuk level unit, memotong, merakit, ya, mengepak. Kemudian contoh biayanya biaya listrik, biaya tidak langsung. Kemudian contoh
lagi aktivitas di batch itu penjadwalan, setup mesin, pemindahan bahan, ya, bahan dari katakanlah dari diterima sampai ke gudang, dari gudang ke pabriknya, ya, atau mungkin dari sisi produknya, desain, prototype, iklan, ya, atau dari sisi pabrik, penerangan, AC, keamanan, ya. Ini berbagai contoh aktivitas yang dikelompokkan sesuai dengan levelnya. Pengelompokan ini bukan ranah kita, bukan ranahnya akuntan biaya, tapi ranahnya manajemen yang menentukan nanti, ya. Ini untuk konsep yang perlu kita ketahui. Nah, tugas teman-teman nanti yang mempelajari adalah bagaimana menghitung alokasi biaya FOH ke masing-masing produknya atau masing-masing cost objeknya, ya, menggunakan activity based costing. Nanti teman-teman menghitung biaya totalnya berapa, biaya unitnya berapa, dan setelah teman-teman hitung nanti akan kalian akan diminta, ya, perhitungan tersebut disandingkan dengan sistem yang selama ini teman-teman pelajari. Kalau tradisional, apa bedanya nanti? Perbedaan itu nanti yang teman-teman harus temukan di jawaban teman-teman, ya. Pembedanya apa? Itu nanti bentuknya adalah rekonsiliasi, ya. Kayak misalkan kalian kalau belajar akuntansi keuangan ada rekonsiliasi kas, ya. Kas di catatan dengan kas yang ada di bank. Pasti ada beda kan? Nah, pembedaannya itu karena apa? Ya, bisa jadi karena apa? Karena cash on hand, bisa jadi karena kas yang sedang ditransfer, proses transfer atau outstanding, ya kan? Atau ada kas-kas lain yang belum tercatat di bank gitu. Ya, di buku kalian udah mengeluarkan tapi ternyata di banknya itu masih outstanding. Ya, belum tertransfer ke penerima. Itu akan beda gitu. Nah, ini yang sama nih. Jadi antara traditional costing dan ABC nanti akan ada beda, tapi bedanya itu tugas teman-teman nanti salah satunya adalah menjelaskan kenapa ini berbeda dengan cara merekonsiliasi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini ilustrasi kasus untuk alokasi biaya costing, ya, yang bisa diselesaikan menggunakan tradisional maupun ABC, ya. Oke, di setiap soal, untuk soal ABC ya, teman-teman cari informasi bisa memenuhi klasifikasi informasi ini. Karena nanti di soal bisa jadi bentuknya bukan bentuk yang enak seperti ini, ya. Ini kan langsung dikasih di tabel, kalian langsung identifikasinya langsung tahu. Di soal ataupun di ujian bisa jadi kalimatnya kalimat narasi yang paragraf yang panjang, ya. Jadi kalau ada kalimat yang panjang, ada paragraf gitu kayak alur cerita, teman-teman harus mulai mengidentifikasi informasi-informasi relevan yang diperlukan untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah teman-teman harus mengidentifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Dalam kasus ini ada 2 produk, yaitu common sama spesial, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mencari informasi berapa banyak unit yang diproduksi untuk produk common, berapa banyak untuk produk spesial, ya. Sudah dapat, commonnya 98.000, spesialnya 200. Kemudian langkah berikutnya teman-teman adalah mencari elemen cost-nya. Elemen cost-nya direct material, direct labor, sama FOH, ya. Untuk direct material, cari itu biaya direct material per unitnya berapa.
untuk common per unitnya memerlukan bahan $10. Sedangkan untuk spesial, bahannya itu per unit butuhin 150. Ya, $150. Sehingga total direct material untuk common adalah unit yang diproduksi, ya, 98.000 kali 10. Kalian kalikan aja. Ini yang saya warnain warna orange itu di soal nggak akan ada ya, jadi teman-teman menghitung sendiri. Kemudian yang spesial ini 200 unit, kalau per unitnya 150 berarti totalnya 30.000. Oke, kemudian direct labor. Direct labor per unitnya butuh 1 jam. 1 unitnya 1 jam. Ini 1 unit yang spesial itu butuh ngerjainnya 10 jam. Ya. Jadi kalau 200 unit, berapa jam totalnya? 10 kali 200, 2.000 jam. Kemudian biaya per jamnya itu $10, sehingga untuk commonnya bisa teman-teman hitung, spesial juga bisa teman-teman hitung, total jamnya kali rate per jamnya. Oke, dapat. Kemudian langkah kedua adalah biaya FOH. Nah, untuk biaya FOH, untuk kasus EBC, ya, SBC, pertama, teman-teman harus mencari aktivitas apa aja yang ditemukan di kasus tersebut yang menjadi driver untuk alokasi FOH. Contohnya di sini, ya, alokasi FOH-nya menggunakan aktivitas setup, ya, untuk common itu 40, ya, 40, kemudian spesialnya 40. Kemudian perubahan desain membutuhkan 12, spesialnya butuhkan 8. Ya. Kemudian ini ada total biaya nih, biaya yang akan dialokasikan. Departemen produksi 1,4, rekayasa 900, umum 700, totalnya 300. Jadi angka 3 juta ini dialokasikan ke common sama spesial, besarnya berapa masing-masing? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah hitung biaya total dan biaya per unit untuk masing-masing produk. Jadi untuk common nanti totalnya berapa, spesial totalnya berapa, per unitnya berapa. Ya, dari 2 metode, tradisional sama EBC. Ya. Kemudian langkah berikutnya teman-teman suruh merekonsiliasi perbedaan nilai di antara 2 metode tersebut, antara tradisional dan EBC. Jadi PR-nya di sini hanya yang FOH, karena untuk direct material sama direct labor udah diketahui ya, teman-teman nggak usah ngurusin yang ini, karena yang direct material sama direct labor udah gampang untuk dicarinya. Yang tricky itu alokasi FOH-nya. Dari soal ini bisa dipahamin teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Informasi di soal selanjutnya adalah, ini dikasih tahu, pekerja di departemen produksi menggunakan 1/7 waktu kerja untuk setup mesin, 1/7 waktunya untuk perubahan desain. Di rekayasa 1/3 waktu untuk mesin, 1/3 waktu untuk desain. Departemen umum 3/7 untuk setup mesin, 1/7-nya untuk perubahan desain. Ya, dari 3 informasi ini, ya, jadi ini kan biaya FOH-nya ada di 3 departemen, ya. Berapa biaya untuk alokasi untuk setup, untuk perubahan desain, kemudian ada biaya FOH yang tidak masuk di 2 ini, di setup maupun perubahan. Kenapa? Karena kalau lihat di sini nih rasionya 1/7, berarti masih ada sisa 5/7. Berapa? 5/7, ya. Itu FOH yang nanti teman-teman menggunakan rate tradisional, ya. Kemudian ini 1/3, ini 1/3, jadi sisanya 1/3. 3/7, 1/7, sisanya berarti 3/7, dan dipakai ini 4/7. Setelah dapat informasi ini, tugas teman-teman adalah nanti mengklasifikasikan berbagai macam FOH. Kalau tradisional, teman-teman akan langsung cuma 1. Total FOH-nya adalah 3 juta. Ya, 3 juta.
Untuk EBC, nanti teman-teman klasifikasinya tidak hanya satu, tapi sesuai dengan jumlah drivernya. Di sini jumlah drivernya berapa? Yang diketahui 2, ya 2, setup dan perubahan desain. Tetapi setup dan perubahan desain itu ternyata nggak sepenuhnya full menyerap dana FOH, tapi ada sisa-sisa di sini. Nah, sisa-sisa itu berarti lain-lain. Berarti ada berapa kelompok? Ada kelompok setup, ubah desain, sama lain-lain. Jadi 3 kelompok itu yang akan menjadi dasar teman-teman untuk menyelesaikan soal ABC. Nah, di sini formasi activity cost pool-nya. Ini total FOH. Kalau kalian pakai tradisional nih yang dipakai, ya 3 juta. Sedangkan untuk ABC, teman-teman harus tadi klasifikasinya ada apa aja? Setup. Yang setup berapa? Di sini 800, ya 800. Ya, 1/7 dari di departemen produksi 200, kemudian rekayasa dapat 300, yang umum 300, totalnya 800. Kemudian ubah desain, ya, ubah desain dari produksi 200, rekayasa 300, umum 100, totalnya 600. Berarti yang aktivitinya bisa ditelusuri itu 800 sama 600. Yang tidak bisa ditelusuri, kalian menggunakan rate tradisional yang sama dengan yang di sini, sama dengan yang 3 juta nanti. Yang digunakan untuk perhitungan ABC itu yang 3 nih, 800, 600 sama 1,6. Itu langkah pertama. Ya, langkah pertama teman-teman menghitung rincian biaya